Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Masakan Mega. Kali ini saya akan membuat bolu jadul ekonomis yang super lembut, anti seret, dan enak banget. Resep ini cocok juga loh untuk pemula karena cara buatnya yang mudah dan hanya menggunakan 5 bahan. Gimana, penasaran kan cara bikinnya? Simak videonya hingga habis ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada 4 butir telur ukuran besar, 125 gram tepung terigu, 20 gram susu bubuk, kemudian ada 125 gram gula pasir, sejumput garam, 15 gram emulsifier, saya menggunakan Quick 75, 125 gram margarin dan cairkan. Lalu ada 20 gram coklat bubuk karena kali ini saya pengen bikin ala-ala marmer cake gitu loh, Mak. Pertama, kita panaskan dulu ovennya agar nanti panasnya merata ya. Saya menggunakan 170 derajat api bawah dan 160 derajat api atas. Sekarang kita masukkan semua bahannya kecuali margarin dan coklat bubuknya ya, Mak. Kali ini saya menggunakan tepung terigu protein rendah, tujuannya agar bolunya lebih awet. Tapi bisa juga ya diganti dengan protein sedang. Kemudian emulsifiernya saya menggunakan Quick 75, tapi jika nggak ada boleh juga loh pakai SP, hasilnya sama-sama halusnya. Kemudian kita mixer menggunakan speed terendah dulu agar terigunya nggak berhamburan. Setelah hampir tercampur rata seperti ini, kita naikkan speednya hingga speed yang tertinggi ya, Mak. Nah, di sini tadi saya timer, saya cuma pengen tahu sih seberapa lama adonan itu sampai kental, putih dan berjejak. Nah, kalau di mixer saya sekitar 5 menit 30 detik ya. Namun tetap sesuaikan dengan mixer masing-masing. Hasilnya seperti ini ya, Mak, ketika diangkat jadi kayak ada jejaknya gitu loh. Tadi saya sudah mencairkan margarin, tapi ketika mencairkan nggak usah sampai mendidih ya, Mak. Dan pastikan ketika mau digunakan sudah suhu ruang. Nah, ini saya masukkan ke adonan bertahap aja. Tujuannya agar lebih mudah diaduk ya. Nah, sampai adonan hampir tercampur rata, lalu kita masukkan lagi margarinnya. Di sini saya menggunakan teknik aduk balik, tujuannya agar adonannya ketika dipanggang nanti tidak turun ya, Mak. Penting banget untuk kita perhatikan ketika kita mengaduk margarin, pastikan margarin sudah tercampur rata dengan adonan ya. Karena jika kita tidak mengaduknya sampai rata, bolu kita nanti akan menjadi bantet. Seperti ini ya hasilnya setelah diaduk rata. Kemudian kita bagi dua dulu adonannya. Di sini saya menggunakan 3/4 bagian untuk saya kasih coklat bubuknya yang sudah disiapkan tadi ya. Lalu kita masukkan coklat bubuknya dan aduk hingga tercampur rata ya, Mak. Sebenarnya juga bisa dengan cara coklat bubuknya dikasih sedikit air hingga menjadi pasta, lalu kemudian baru dicampurkan dengan adonan. Terserah sih, bebas mau pakai cara yang mana ya. Dan ini hasilnya. Tadi saya sudah menyiapkan loyang yang sudah saya olesin dengan margarin dan beri sedikit taburan tepung terigu ya, Mak. Kali ini saya menggunakan loyang tulban berbentuk bunga dengan diameter 24 cm dan tingginya 5 cm. Kali ini saya menyusun adonannya seperti ini ya, Mak. Jadi saya selang-seling antara adonan putih dan yang coklat. Dan kemudian susunan keduanya, semisal yang bawahnya warna coklat, saya tumpuk dengan adonan yang berwarna putih. Saya lakukan seperti itu hingga adonannya habis. Dan setelah habis, kita jangan lupa hentak-hentakan seperti ini agar udaranya keluar ya. Kemudian saya bentuk motif marble-nya dengan tusukan sate seperti ini ya, Mak. Saya bentuk melingkar-lingkar seperti ini, lalu saya putar balik dan bentuk melingkar lagi. Kemudian kita panggang selama kurang lebih 30 menit ya. Ini penampakannya setelah kurang lebih 15 menit saya panggang. Udah mulai naik tinggi ya bolunya.
Nah, setelah kecoklatan seperti ini, kita cek dulu ya apakah bolunya sudah matang atau belum. Kita tes tusuk seperti ini. Jika sudah tidak ada adonan yang basah, artinya bolu sudah siap kita keluarkan dari oven ya. Dan seperti ini ya hasilnya. Biasanya saya tunggu 5-10 menit sampai uapnya agak hilang, baru saya keluarkan dari loyangnya ya, Mak. Tuh, cantik banget ya hasilnya. Dan ini bolunya sudah dingin ya, jadi udah siap untuk saya potong. Ketika kita potong seperti ini udah kelihatan banget ya kalau bolunya tuh super lembut dan empuk banget. Tips penyimpanan dari saya, letakkan bolunya di wadah kedap udara ya Mak, agar keesokan harinya ketika kita makan bolunya semakin moist dan enak banget. Bahan-bahan yang saya gunakan kali ini saya tuliskan di description box ya. Dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang. Simpel banget kan cara bikinnya? Yuk bikin yuk!